Bacaan dari Injil Matius. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berkata dan berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejenak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang-orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat pagi, Suster. Apa kabar? Kabar baik, Suster. Cuaca yang begitu mendung mendorong bukan memadamkan semangat kita, melainkan mendorong kita untuk suatu solusi untuk tetap semangat mendengarkan sabda Tuhan. Ada kedua bersaudara yang hendak berjalan melihat suatu pemandangan yang indah. Suatu perencanaan itu sungguh dilaksanakan dalam kehidupannya. Tiba-tiba dalam perjalanan yang begitu ceria, mereka mengalami bersama dengan kendaraan yang begitu bagus. Pemandangan yang begitu indah mendorong mereka untuk selalu bersuka cita. Suatu titik di mana mereka sungguh mengalami sukacita itu, tanpa disadari mereka mengalami kecelakaan. Di daerah itu tidak memiliki suatu penduduk. Mereka berteriak, "Yesus, tolong kami." Suatu perkataan itu terus muncul dan keluar dari dalam hatinya. Tapi mereka menunggu sampai 3 jam. Tidak ada orang yang datang untuk menolong mereka. Ada rasa keputusasaan dari dalam dirinya. Tapi mereka terus mengatakan, "Yesus, tolong kami." Solusi yang diucapkan itu sungguh terjawab. Dan pada akhirnya datanglah seorang bapak dan menolong mereka. Dan mereka percaya bahwa solusi itulah yang diberikan Tuhan kepada mereka melalui seorang bapak itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitupun dengan bacaan yang baru saja kita dengar. Solusi bukanlah satu kata yang baru saja kita dengar atau kata yang asing bagi kita, melainkan suatu ungkapan yang dilandaskan dengan suatu tindakan. Perempuan yang mengalami pendarahan, 12 tahun ia mengalami penderitaan tersebut. Ia tidak mengalami putus asa, tetapi ia terus mencari solusi, apakah yang harus saya perbuat sehingga saya memperoleh kesembuhan. 12 tahun bukanlah
perjalanan yang tidak lama, perjalanan yang sungguh ia perjuangkan, bahwa pendarahan itu dengan solusi ia mendekatkan diri pada Tuhan, bahwa itulah jalan yang terbaik baginya. Perempuan pendarahan itu mengalami pendarahan yang di dalam dirinya. Ia melihat bahwa Yesuslah yang menjadi solusi yang terbaik baginya. Begitu lama ia mengalami suatu pendarahan dari dalam dirinya, suatu titik di mana ia sungguh percaya dan ia mengalami kesembuhan. Suatu perkataan yang sungguh keluar dari dalam hatinya, ia mengatakan bahwa asal ku jamah saja jumbai jubahnya, saya akan sembuh. Itu ungkapan yang dilandaskan dari dalam hatinya, itu adalah solusi, cara yang terbaik baginya untuk memperoleh kesembuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, begitupun dalam kehidupan kita. Seringkali kita bertanya, solusi apa yang harus saya perbuat ketika saya mengalami suatu masalah, pergulatan dalam hidup, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya menceritakan itu kepada teman seperjalanan saya, ataukah saya berdiam diri sebentar untuk mengatakan keluh kesahku kepada Tuhan? Perempuan ini percaya bahwa yang dia lakukan adalah sungguh-sungguh rencana dan kebaikan Tuhan di dalam dirinya. Sehingga suatu titik di mana ia sungguh menemukan solusi itu, dan pada akhirnya perempuan itu mengalami suatu kesembuhan. Yesus adalah solusi baginya. Untuk itu, hendaklah kita sungguh-sungguh selalu sabar agar Yesus sungguh menjadi solusi bagi kita lewat orang-orang yang berada di sekitar kita.